Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, mari kita lanjut ke video kedua ya, mengenai CRUD. Nah, jika video sebelumnya kita menggunakan MySQL command line interface atau CLI ya. Nah, kali ini kita menghubungkannya menggunakan PHP ke database. Nah, pastikan yang pertama itu sampai P kalian aktif dengan menjalankan Apache dan MySQL. Oke, seperti biasa di close yang tombol merah ya, jangan quit. Kalau quit kita benar-benar menutup aplikasinya dan tidak menjalankannya. Oke, close. Nih dia udah ada di try. Nah, sekarang kita butuh, nah ini browser, kita akses localhost, kemudian foldernya tadi CMS ya. Di localhost/cms. Oke, di sini ada config.php, kemudian database yang kita buat sebelumnya. Ini databasenya, ini perintah SQL ya, SQL. Kemudian, nah, yang pertama untuk CRUD kita perlu untuk membuat data ya, menambahkan data. Jadi kita butuh sebuah form. Oke, setelah ada file config, nah kita buat file baru, simpan dengan nama form add atau post add kita tulis. Nah, tentunya ekstensinya .php. Nah, oke, di sini kita tambahkan juga file CSS ya. Nanti. Oke, HTML. Nah, oke. Kemudian CRUD dengan PHP dan MySQLi. Oke. SQL itu sebenarnya bacanya SQL ya, SQL. Nah, tapi bolehlah lidah-lidah kita itu MySQL kita ya. Oke, kita butuh sebuah file CSS. Ini file CSS dengan nama style.css. Nah, boleh nama lainnya. Nah, ini kita buat filenya juga style.css. Oke, kita lanjut ke formnya. Ada yang mengganggu. Oke, container, dimana kontainer ini nanti akan menampung sebuah form. Nah, aksinya akan kita tetap jalankan di file yang sama, jadi aksi boleh dihapus atau dikosongkan. Nah, tentunya metodenya kita gunakan metode post. Oke, itu. Nah, kita butuh paragraf, kemudian yang pertama kita butuh label untuk title ya, title. Nah, kita mau pakai bahasa Inggris kan? Boleh lah ya, walaupun salah-salah. Title dan input dengan tipenya text ya, name-nya itu kita kasih title sesuai dengan for-nya. Nah, jadi untuk name yang ini, nah ini kita nggak menggunakan ID tapi plus ya, ini input. Oke, nah kita lihat dulu post add. Nah, ini dah. Oke, kemudian yang kedua label untuk konten. Nah, contain. Nah, di sini kita menggunakan text area ya, dengan kelas text area nanti. Oke, name-nya content. Ini ID equals row, ini kita hapus. Kelas text area dan ngambil tinggi dari input. Oke, kemudiannya tentunya kita butuh sebuah tombol button dengan kelasnya itu button. Nah, boleh. Nah, di sini kita add new tulis ya, add new atau add new. Nah, tentunya tipenya adalah submit. Kita kasih name sebagai save. Oke, kita lihat. Nah, ini dia. Nah, ini masih bebas digerak-gerakkan ya. Nah,
Selanjutnya biar rapi kita masuk menggunakan penggayaan dari CSS. Oke, kita reset box size, padding, margin, padding nggak usah ya. Iya, marginnya aja, margin, HTML atau body, font family sans serif, font size 14 ya cukup. Oke, dia nempel ya. Dan setiap paragraf dikasih margin 7,5 untuk atas bawah dan kosong untuk X, kemudian kosong untuk kiri kanan. Oke, kemudian tadi kita bungkusnya di kontainer ya. Container kita kasih paddingnya, widthnya dulu ya, kita tentukan 100%, paddingnya itu 15 untuk atas bawah, kemudian 20 untuk kiri kanan. Kita coba lihat, paling karena versi gratis ya. Oke, nih udah ada jarak. Nah sekarang ini kita mau full. Nah jadi kita kasih keterangan untuk formulir. Nah ini fungsinya ya, dot input. Nah tadi kan ada kelas input ya. Dot input kita kasih widthnya itu 100% dengan padding itu 7,5 ke atas bawah, kemudian kiri kanannya 10 pixel. Nah udah kita kasih border ya, border 1 pixel solid dengan warna DDDD. Ini deh. Oke, jadi semua yang punya kelas input, ini dia 100%. Nah masalahnya kita punya text area nih yang masih bisa digeser-geser. Kita tentukan aja text areanya. Nah jadi biar text areanya, tadi kan kelasnya text area ya. Nih kita lihat text area, kelasnya text area dan input. Nah text area. Nah kita mau text areanya ini nggak bisa ditarik ulur. Nah, jadi resizenya kita non. Nah masalahnya dia kurang lebar. Nah kita tambahkan khusus untuk text area, height-nya kita tentukan 125 pixel. Nah cukup lebar ya, atau nanti boleh kita ubah lagi. Nah kemudian untuk tombol dot button, T-nya ups. Nah kita kasih padding, kita samakan 7,5 pixel, kemudian 10 pixel. Nah kita ubah warna nggak ya? Nggak usah kayaknya ya. Kita ubah lah. Oke, kita kasih border juga. Bordernya non aja ya, border non. Tapi kita kasih border radius 7,5 pixel. Lengkungannya ya, lengkungan. Sekarang warnanya kita kasih back color, warna apa ini? Sky blue. Oke, ini dia. Tulisan ganti nggak usah ya. Satu lagi nih mouse-nya nih ya, kita ganti modenya kursornya menjadi jangan move ya, cursor pointer. Nah ini gambar tangannya. Jadi menandakan kalau dia ini tombol yang bisa diklik. Udah. Nah, ini selanjutnya kita masuk ke bagian pemrosesan datanya. Jadi ini pos 1 isi konten 1. Nah ini dari jalankan tapi belum diproses. Kita coba lihat.
perintahnya MySQL min-u root. Nah, kemudian kita mau menggunakan apa kemarin? Video sebelumnya apa ya? CMS ya, use CMS. Oke, select from apa ya, post ya. Ada 3 ya. Nah, coba kita inputkan di sini. Nah, kita lihat lagi. Nah, ini belum masuk ya, karena kita belum melakukan pemrosesan. Oke, sebelum itu ini sini .container aja. Oke, kita punya PHP. Nah, kita proses sedikit-sedikit ya. Jadi ketika tombol save ini ditekan, kan tadi namanya save ya, kita ngambil namanya save. Nah, jadi kalau tombol save yang ditekan maka boleh ditampilkan. Nah, gitu. Jadi iset variable, karena metodenya post tadi ya, nih metodenya post, jadi di sini post. Nah, kalau get di sini ganti get underscore post, di sini save. Nah, jadi kalau tombol ini ditekan atau iset, diatur. Nah, kita coba tampilkan. Halo, udah. Oke. Nah, sementara itu kita refresh jalannya. Nah, ini kita isi pun, ini belum ditampilkan ya, tapi hanya halo, menandakan bahwa tombol ini sudah ditekan. Nih, halo. Nih, sekarang kita ambil title dan konten. Nah, inputan title dan konten ini kenapa dibuka? Oke. Nah, caranya kita buat apa tadi? Title. Nah, ini variabel yang kita buat bebas ya. Yang penting di sini adalah metode apa yang digunakan dalam pengiriman formnya. Nih, metode post, jadi post. Nah, name-nya apa nih? Title. Nah, name-nya title, kita masukkan di sini title. Oke, kedua adalah konten tentunya ya. Nah, ini name-nya konten underscore, metodenya post. Nah, ini metode. Kemudian udah dapat, kita ambil ini name-nya ya, samakan dengan name yang di sini konten. Oke. Nah, kita coba echo variabel title dengan variabel konten. Oke, pintar. Ini kita jalankan. Jadi nampilnya nggak halo lagi. Nah, ini dia. Post 1 tadi today yang kita input di sini. Nah, kemudian SDF itu yang ada di sini. Dan ini kan penghubung. Oke, kita sudah dapat inputannya. Nah, sekarang bagaimana kita menghubungkan antara inputan PHP ini ke dalam database. Nah, yang pertama kita butuh koneksi kan. CLI juga tadi kita butuh koneksi kan, MySQL. Nah, untuk login ke servernya. Nah, login server sudah ditampung di config. Nah, ini. Jadi kita hanya perlu menginclude atau memanggil. Ini dia. File config.php. Ini kita kasih keterangan memanggil dan menyertakan file config.php. Nah, itu dia. Kemudian proses akan berjalan ketika tombol save atau add new tombol save, tombol dengan name save ditekan. Nah, itu dia. Oke, nah ini keterangannya mengambil inputan. Nah, kan kita input tadi ya, atau masukkan dari form dengan metode post dan name title.
untuk yang bawah kita boleh copy. Nah, ini inputan dengan name content. Jadi yang ini bebas kita tentukan namanya, yang ini harus mengikuti name yang ada di sini. Nah, kemudian kita menggunakan fungsi. Nah, tadi sebelumnya kan hanya MySQL connect. Nah, kita mau menjalankan query atau perintah SQL. Jadi kita gunakan MySQL query. Nah, tapi sebelumnya kita buat query-nya atau SQL di sini. Perintahnya tadi apa? Kalau masukkan berarti kita butuh insert into, masukkan ke dalam tabel post. Nah, kini boleh, ini kita hanya butuh title dan content. Nah, kemudian values-nya. Nah, kalau tadi kan kita manual nih. Nah, manual. Nah, sekarang values-nya itu diambil dari variabel yang title ini, yang menampung inputan dari title ini nanti. Nah, jadi kalau ini di input, yang masuk ke database adalah yang ini. Oke, variabel title ya, title. Nah, kemudian, nah ID kemana? ID kita buat otomatis, jadi nggak perlu kita isikan di sini, nggak saya tentukan, nggak kita isi juga. Nah, variabel content. Oke, nah selanjutnya yang menjalankan tuh ini MySQL query. Nah, MySQL query ini butuh variabel connect. Nah, di mana variabel connect didapat dari file config yang menampung koneksi ke dalam servernya. Oke, jadi namanya kita samakan nih, connect. Ya, kemudian baru kita jalankan SQL ini, perintah SQL-nya. SQL. Nah, kalau gini ini bisa jalan nih. Ya. Nah, atau kita tambahkan order ya. Tapi ini hanya menampilkan kalau gagal. Nah, di sini kita tambahkan if. Nah, if. Nah, if-nya macam mana? If ini akan berjalan ketika title dan content ini tidak kosong. Jadi not if not empty, jika tidak kosong mana variabel title. Nah, kalau keduanya kemudian dan n%. Nah, not empty variabel content. Jadi kalau title dan kontennya nggak kosong, baru kita boleh input. Nah, kalau enggak, nah ini kita tampilkan nih echo dalam paragraf aja. Title dan konten tidak boleh kosong. Nah, oke, nih kita coba dulu kosongnya. Nah, ini kita isi. Nah, ini nggak masalah, nih nggak nampilkan apa-apa. Tapi kalau ini kosong, nah, ini title dan konten tidak boleh kosong. Nah, kalau dan berarti keduanya harus sama. Kalau dia dua-dua nggak boleh kosong, berarti si title atau konten salah satunya nggak boleh kosong. Jadi kalau ini kita isi satu, nah kontennya kosong, ini tetap menampilkan title dan konten tidak boleh kosong. Dan tapi kalau atau salah satu yang kosong itu nggak masalah. Gitu. Nah, ini harus terisi dua-dua, nah, baru berjalan normal. Nah, selanjutnya apa? Ini kasih jaraknya. Nah, selanjutnya ketika ini tidak kosong, berarti kita boleh menjalankan query-nya. Nah, menggunakan MySQL query. Nah, kemudian kita ngecek juga nih, MySQL query ini berhasil atau enggak. Kalau berhasil kita tampilkan input data berhasil, kalau enggak ya input data gagal gitu kan. Berarti kita butuh if dan else yang kedua. Ini kita kasih keterangan, jalankan jika title dan konten tidak kosong. Nah, kemudian if yang di bawah ini, nah ini menjalankan perintah SQL.
Oke, nah perintahnya apa? MySQLi MySQLi. Nah, query perintah MySQL. Perintahnya apa? Ini kita masukkan kurung. Nah, tadi ingat ya, kita butuh dua kondisi. Yang pertama adalah variable connect dari config-nya. Ini yang menampung koneksi. Nah, ini kurang. Nah, kemudian variable SQL ini yang menampung perintahnya. Nah, kemudian jika ini berhasil, query ini berhasil dieksekusi, nah maka kita tampilkan nih di sini paragraf lagi. Nah, data berhasil di input atau dimasukkan ke database. Oke. Nah, kalau yang ini berarti tentunya ketika error ya, ketika data nggak berhasil dimasukkan. Data tidak berhasil dimasukkan ke dalam database. Periksa lagi. Oke, kita simpan. Nah, ini kita reload ya. Di sini today. Nah, kalau salah satu kosong dia menampilkan ini. Nah, kalau 22 kosong juga menampilkan perintah yang ini. Tapi kalau tidak berhasil, ini contoh kita kasih koma di sini. Nah, data tidak berhasil dimasukkan dalam database. Periksa lagi. Nih, coba kita tampilkan di sini select all from post. Nah, masih 3 kan? Nah, kita coba insert untuk busuk. Yang jadi masalah adalah tadi ada angka koma. Nah, bagaimana mengatasinya nanti kita bahas di pertemuan berikutnya lah. Today post 1. Nah, ini judul. Nah, boleh. Kemudian kontennya ini konten. Nah, kita add new. Nah, data berhasil dimasukkan ke dalam database. Kita lihat select all from post ya, kita lihat semua datanya. Nah, ini ID-nya 6, ini judul, ini konten, ini tadi yang kita masukkan ya. Nah, sekarang kalau kita harus berulang kali melihat ke sini ya, nah itu kan agak lambat juga ya. Jadi kita mau nampilkan di sini. Jadi setelah kita berhasil menginput, kita juga bisa melihat datanya. Nah, tentunya dalam bentuk postingan. Contohnya seperti ini. Modul ini PHP CMS. Kita punya CRUD. Nah, ini tadi create. Kemudian read. Nah, ini kita bentuk post gini ya. Jadi nanti ketika nge-read kita bisa melakukan edit dan delete. Tombolnya aja sih. Oke. Nah, setelah itu apa? Setelah itu nanti baru pada bagian kedua kita masuk ke search data. Oke, ini berhasil ya. Sekarang kita tampilkan. Nah, berarti ini sudah siap. Nah, bagian push add ini